Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Masih pada sehat kan? Ya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Karena masih pagi, mumpung masih semangat, jadi Bapak langsung aja ya. Jadi seperti yang kemarin Bapak bilang, jadi buat syarat eh, kelulusan, buat syarat UAS dari mata pelajaran desain grafis ini adalah kalian harus mengikuti sebuah tes tes sertifikasi kompetensi, karena di sini Bapak saat merekomendasikan karena sedang gratis, sedang free gitu. Kalau misalkan enggak free itu biasanya teman-teman tuh harus bayar sekitar 300 sampai 500 ribu buat bidang keahlian desain grafis ini. Cuman karena sekarang lagi free nih, mumpung ini soalnya bakal kepake banget buat kedepannya karena langsung di bawah Kemendikbud gitu. Jadi Bapak rekomendasikan ini gitu. Tapi biasanya juga Bapak gak akan ngelepas kalian gitu aja. Bapak bakal coba kasih contoh soalnya nih biar teman-teman Bapak harap pada lulus sih gitu. Mungkin buat hari ini kita akan bahas itu aja ya. Bahas mengenai teknisnya dulu, baru ke contoh soalnya yang udah Bapak siapin. Oke, sebelumnya ini share screen Bapak, apakah sudah ada? Ya Pak. Ya. Oke, kalau gitu, nah langsung saja di sini. Ini adalah contoh yang Bapak buat sendiri sih, cuman berdasarkan soal-soal uji kom yang asli. Soal uji kom yang asli, jadi kayaknya untuk beberapa tahun ke belakang sih, soalnya tuh nggak ada perubahan ya, kecuali di kontennya aja. Jadi yang penting ininya sama sih, yang penting sistemnya, aturannya sama, cuman yang berbeda kali ini mungkin sepertinya bakal online, dilaksanakan secara online. Biasanya tuh offline, kalian tuh harus kemana gitu, ke tempat khususnya buat sertifikasi. Cuman sepertinya buat tahun ini masih online sama seperti tahun kemarin itu ya teman-teman. Nah, jadi pertama nih, contohnya kalian disuruh membuat desain poster muzagraf untuk mempromosikan industri kreatif yang bergerak di bidang jasa buku tahunan sekolah. Di sini untuk dokumennya, oh ya, sebelumnya nih, di sini kan buat software yang dipakai itu karena online-nya, berarti kalian harus punya sendiri. Yang harus dipakai itu adalah CorelDRAW dan juga Adobe Photoshop. Buat teman-teman gimana nih? Apakah sudah pada punya belum aplikasinya? Atau ada yang punya kendala? Boleh bilang aja ya. Kalau saya, Pak, ada kendala. Oh, boleh. Kenapa, Malik? Kalau laptop saya gak masang software Photoshop, kira-kira gimana ya, Pak? Ada solusi lain nggak? Kalau gak bisa pasang software Photoshop itu, kalau di Ujicom sih dia harus bilangnya itu emang harus benar-benar software Photoshop ya. Cuman mungkin buat opsinya bisa coba sebenarnya software Photoshop juga ada yang versi webnya. Jadi kalau nggak salah itu ada di sini. Creative Cloud. Nah, ini layarnya udah masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Nah, di sini kalau ada salah di sini tuh bisa teman-teman ini sih bisa buat coba gitu versi webnya.
Nah, ini adalah Adobe Photoshop versi webnya. Jadi karena ini online ya, mungkin buat menggunakan yang versi web ini juga tidak ada masalah seharusnya gitu. Tapi kalau misalkan masih keburu nih, masih ada waktu gitu, boleh buat Malik buat coba dulu, pinjam dulu laptop orang yang ada gitu, atau coba cara lain buat install gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar gak ada, Bapak kira kalau pakai yang versi web juga gak ada masalah sih gitu Malik. Buat Corelnya udah ada? Sudah ada, Pak. Oke, ya kalau gitu udah sih gitu aja. Buat teman-teman yang lain juga boleh nih dicoba aja. Ini bisa dicek di creativecloud@adobe.com. Itu selanjutnya. Nah, di sini biasa ya. Yang pertama itu yang sudah Bapak jelaskan juga di sini, teman-teman harus mengatur dokumen dulu. Mengatur dokumen di sini tuh yang pertama, ukuran desainnya itu pastikan sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau di sini A4, mungkin juga bisa A3 atau yang lainnya. Terus untuk resolusi file sebesar 300 dpi. Nah, ini juga bisa ya. Kalau di Corel itu bisa di halaman awal. Ini diperhatikan, jangan sampai salah. Dan untuk mode warnanya juga CMYK, jangan sampai tertukar sama RGB. Itu buat kelengkapan materi desainnya yang disediakan, katanya di sini disediakan gambar buat variasi pattern, gambar buat gradasi background, gambar foto model yang ditulis di file material dengan nama model, dan juga teks yang dipakai di file dengan nama Poppins dan juga Montserrat. Cuman karena balik lagi kan kita online ya, mungkin si Poppins sama Montserrat itu kalau tahun kemarin itu diharuskan untuk mendownload sendiri gitu. Nah, atau mungkin juga kalau kemarin itu jadi si fontnya itu di sini tidak ditentukan gitu. Jadi bagaimana kreativitas kita sendiri buat fontnya gitu teman-teman. Sampai sini masih copy gak atau ada yang ingin ditanyain nggak? Aku pengen nanya Pak, Boleh, Farhan. kalau misalnya cari referensi font itu di mana ya Pak ya? Terus cara downloadnya itu gimana? Kadang-kadang masih bingung. Oh, kalau cari referensi font ya, kalau Bapak sih di ini sih enak gitu di Fontjoy. Jadi di sini itu nah, kalau di sini itu di Fontjoy itu lebih ke buat preview sih, buat preview gitu. Jadi di sini kan bisa ngerandom gitu, nge-generate random gitu. Cari aja yang cocok yang mana. Di sini ada 3 style ya. Yang pertama ini buat heading, buat pokoknya buat body, buat judul, subjudul juga gitu. Judul, subjudul sama teks. Nah, jadi tapi mungkin di sini biasanya 2 aja udah cukup sih, 2 variasi font gitu. Jadi kalau misalkan bingung ya coba aja generate. Kalau misalkan ada yang cocok, ini nih bagus Quicksand, ya udah plot aja dulu. Terus yang di generate yang bawahnya yang kira-kira masih belum cocok. Nah, kalau udah berarti udah ketemu nih. Itu buat nyari referensinya pakai ini. Bisa buatkan referensi sini lebih ke nge-preview sih, nge-preview sama nyari-nyari font yang cocok gimana. Buat cara downloadnya itu langsung aja. Di sini tinggal diklik Quicksand atau buat Gilda Display. Langsung ini bakal langsung diarahin ke Google Font. Itu, dan di sini juga tinggal di-download aja. Download family buat semuanya. Atau kalau udah tahu nih butuhnya cuma yang reguler 400 misal, ya udah download aja 1. Gitu. Nah, buat ini juga selain kalau misal mau langsung udah tahu nama fontnya apa, ya udah tinggal cari aja di sini misalkan apa Open Sans, cari aja gitu. Kalau masih bingung, masih nyari-nyari yang cocok, bisa di sini misal coba Mozagraph. Nah, nanti cari aja mana yang font yang kira-kira cocok nih sama si style desain kalian. Gitu teman-teman. Kalau buat masalah font gimana Farhan? Apakah udah cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya udah copy buat yang font, terus
materi yang materi desain yang dicontohkan yang harus dibuat sendiri, yaitu gambar nomor 4 adalah logo Muzagrab dan gambar nomor 5 adalah logo Al-Creatio yang ini ya. Nah, ini adalah logo Muzagrab dan juga logo Al-Creatio ini dibuat sendiri, jadi tidak akan disediain bahannya. Kayak yang disediain di sini cuman fotonya aja. Fotonya, dan nanti kenapa sih harus pakai Adobe Photoshop juga? Nah, Photoshop itu sebenarnya tugasnya cuman buat remove background doang. Udah buat itu doang. Selain itu teman-teman bisa operasikan semuanya di CorelDRAW gitu, kecuali yang remove background ini. Gitu. Mungkin di sini udah sih proses pengeditan, manipulasi, dan perhatikan bentuk, warna, ukuran, efek, dan posisi penempatan seperti contoh desain terlampir. Jadi kalau di sini ini Bapak kurang suka sih karena teman-teman itu nggak bisa berkreativitas kecuali buat fontnya biasanya. Jadi semuanya itu harus dituntut harus sama persis seperti yang udah dicontohkan. Padahal kalau menurut Bapak kalau desain poster tuh lebih ke idenya sih gitu. Jadi kalau tinggal jiplak-jiplak aja ya kurang gitu. Cuman sistemnya emang tiap Ujikom seperti itu. Jadi emang cuman harus ngejiplak sama ikutin semuanya kayak gini gitu, kecuali fontnya. Gitu, tapi ya udahlah, teman-teman mengikuti aja. Sini juga buat, oh ya, di sini logo diubah menjadi bentuk lain lalu diberi efek beberapa dimensi. Teman-teman nggak usah panik karena bahasanya kayak serem gini. Sebenarnya efek beberapa dimensi cuman dikasih shadow aja, udah cukup. Terus buat hasil akhirnya tentu ini CDR nanti disimpan di filenya. Buat file ini jangan lupa di sini harus benar-benar diperhatikan, karena kalau misalkan salah satu digit aja, salah nama file itu bisa berakibat pada kesalahan. Nah, ini kesalahan penulisan nama folder dan nama file desain sesuai contoh format yang ditentukan pada butir yang di atas dianggap dapat berakibat hasil pekerjaan Anda tidak diperiksa dan dianggap tidak mengerjakan. Itu kan serem banget kalau misalkan cuman salah file aja itu berakibat penilaian diberikan jadi 0 gitu. Jadi benar-benar di sini teman-teman harus ekstra teliti ya. Gitu. Mungkin ini buat teknisnya aja sih, mungkin nanti juga kita akan coba prakteknya ya biar lebih mantap lagi, biar lebih siap lah buat menghadapi Ujikom. Gitu. Mungkin udah sih sekian kalau dari Bapak. Sebelumnya teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Gimana? Lupa. Oke, kalau gitu udah mungkin buat materi per hari ini sudah dicukupkan sampai sini aja. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.